Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherin Alia Sudrajat dengan NIM 432190105157 dari Universitas Mercu Buana Program Studi Akuntansi. Di video kali ini adalah mengenai uji asumsi klasik dengan data primer melalui aplikasi SPSS. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi kuis ke-7 mata kuliah Statistika Bisnis. Langsung saja ke videonya. Pengujiannya, pertama-tama saya sudah memiliki data primer dari kuesioner, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di variable view-nya kita masukkan X1, X2, X3, dan Y. Lalu kita ke data view, di X1, X2, X3, dan Y, kita masukkan total dari hasil kuesioner. Total X1, kita paste, balik lagi total X2, oke, kita paste, balik lagi ke X3, oke, paste, dan Y. Total Y. Jadi, ada kesalahan. Kita paste. Selanjutnya kita ke analyze, lalu ke regression dan linear. Oke, X1 sampai X3-nya kita pindahkan ke independen, Y-nya kita pindahkan ke dependen. Lalu di statistik, kita checklist estimate, model fit, descriptive, collinearity diagnostics, covariance matrix, dan Durbin-Watson. 6 ini kita checklist, kita continue. Di plots, kita masukkan X-spread ini ke X, lalu resitnya ke Y. Dan kita checklist histogram dan juga normal probability plot. Continue. Lalu untuk save-nya, kita di bagian kolom residual unstandard, kita checklist unstandardized, lalu kita continue. Oke. Nah, jika sudah, seperti ini. Pertama, kita menguji uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dan di uji normalitas ini terdapat 3 metode. Yang pertama histogram, p-plot, dan juga one sample Kolmogorov-Smirnov test. Yang pertama menggunakan histogram. Kita bisa ambil dari kurva ini. Keterangannya atau syaratnya adalah dalam uji normalitas histogram dikatakan normal apabila bentuk kurva menggunung, dan dari hasil data yang saya miliki, kurva di atas menunjukkan menggunung, maka uji normalitas histogram dikatakan normal. Lalu kedua menggunakan p-plot. Oke, p-plot ini ada di bawahnya. Ini p-plot. Keterangannya, jika diagram p-plot titiknya mengikuti garis yang melintang dari kiri bawah ke atas, maka dikatakan normal. Dari hasil uji p-plot, uji normalitas data saya dikatakan normal karena sesuai dengan syarat. Lalu yang ketiga itu menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini kita bisa balik ke data view, ya. Lalu kita ke analyze dan non-parametric test, lalu ke legacy dialog dan one sample KS. Di sini kita pindahkan unstandard, lalu oke. Lalu balik lagi ke Word yang tadi. Nah, ini sudah ada one sample Kolmogorov-Smirnov testnya.
Keterangannya adalah dari hasil normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,200 di mana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov terdistribusi dengan normal. Dan dari data yang saya miliki hasilnya adalah normal karena uji normalitas ini di bagian asimetrik signifikannya itu lebih dari 0,200 dan asimetrik signifikan total ini adalah pengujian probabilitas atau p-value untuk memastikan bahwa distribusi teramati tidak akan menyimpang secara signifikan dari distribusi yang diharapkan di kedua ujung total distribusi. Oke, selanjutnya kita ke uji multikolonialitas. Di uji multikolonialitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas independen. Kita bisa lihat dari koefisien A. Oke, ini ada di atas. Koefisien A ini. Koefisien A dependent variable Y. Syarat atau keterangannya adalah jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolonialitas, dan jika VIF nilainya lebih kecil dari 10,00 artinya tidak terjadi multikolonialitas. Dan dari hasil data saya itu nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai FIV-nya lebih kecil dari 10,00 artinya data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Lalu yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Itu kita dapat dari scatter plot. Ini ada di bawah scatter plot ini. Dari scatter plot saya ada syaratnya, yaitu uji heteroskedastisitas memenuhi syarat apabila titik menyebar merata atau tidak melebar atau tidak menyempit atau bergelombang. Dan dari scatter plot saya itu sudah memenuhi syarat atau normal karena ini titiknya menyebar merata. Lalu dari uji heteroskedastisitas ini kita juga harus mengambil dari koefisien. Tabel koefisien ini didapatkan dari kita balik ke data view, lalu kita klik transform, lalu kita complete variable. Di target variable kita ketik res2. Di numeric expression kita ketik abs underscore res buka kurung, standarnya kita pindahin, terus tutup kurung. Lalu kita oke. Setelah itu kita ke analyze lagi, lalu ke regression, lalu ke linear, dan dependennya ini kita pindahkan, lalu kita ganti res2. Di statistiknya kita hanya menceklis 3, yaitu estimate, model fit, dan covariance. Selain itu kita tidak usah checklist, lalu kita continue. Oke. Baik. Dari koefisien ini kita mendapatkan dependent res2. Nah, ini dia. Syaratnya adalah dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glaser, hasil signifikan dari variabel bebas atau variabel X sebesar 0,892 di atas dari nilai standar signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Lalu yang terakhir adalah
autokorelasi. Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T kurang 1 atau sebelumnya. Model summary B ini kita sudah dapatkan ada di atas, adalah summary B yang ada Durbin Watson-nya ini. Lalu kita bisa mencari tabel Durbin Watson dan untuk N-nya kita bisa sesuaikan dengan jumlah sampel yang kita kumpulkan. Saya di sini K-nya 3, K itu adalah jumlah variabel independen. Kenapa 3? Karena ada X1, X2, dan X3. N-nya 31 sampel karena saya mengumpulkan 31 sampel. DU-nya itu kita bisa dilihat dari K3, kabel K3, DU yang paling bawah. Ini sebesar 1,6500. Lalu untuk 4 dikurang DU-nya itu kita dapatkan 2,350. Dan DW-nya 1,794 dilihat dari tabel model summary B di Durbin Watson 1,794. Lalu syaratnya jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DU maka terdapat autokorelasi. Syarat yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 dikurang DU, maka tidak ada korelasi. Dan yang ketiga, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Interpretasinya, berdasarkan tabel, DL yang saya dapatkan adalah DL ini bisa kita lihat yaitu 1,2292 dan DU-nya adalah 1,6500. Berdasarkan tabel pembanding, nilai DU-nya adalah 1,6500 dan 4 dikurang DU-nya adalah 2,35 dan nilai D atau DW-nya adalah 1,794. Terletak di antara DL 1,2292 lebih kecil dari DW atau 1,794 dan 4 dikurang DU lebih besar daripada DW. Artinya tidak terdapat korelasi karena nilai D atau DW terletak di antara DL dan juga 4 dikurang DU. Baik, ini sudah selesai. Lalu ini bisa kita save. Kita save di yang ingin kita ini save tabulasi data uji klasik asumsi klasik tabulasi data asumsi klasik. Ini saya karena ini untuk tugas saya Sherin Alia Sudrajat kuis 7 studies. Oke, kita save. Lalu outputnya juga kita save di kuis 7 studies. Output uji asumsi klasik 321 nim saya Baik, terima kasih. Semoga membantu.